Cuma guru kita tuh cuma pesankan ASI. ASI itu adalah A-nya adalah Al-Quran, Oke. S-nya adalah sholat, Ya. I-nya adalah infak. Baik. Jadi kita tiap hari itu dipaksa harus one day one juice. Baik. Sholat itu STW, sholat tepat waktu. Baik. Nah, infak dipaksa juga mau berapapun nominalnya, subuh infakkan. Ketika memuliakan Quran, hidup tuh jadi mulia. Masalah tuh diberesin sama Allah. Wah. Ada pondok yang ternyata bangun pondoknya selama masa Covid nggak pakai duit sendiri. Ada. Iya, Nanti kalau sempat saya bisa tunjukin tempatnya. Wah, boleh banget itu. Bener, itu nggak pakai duit sendiri. Orang yang datang ngebangunin pondoknya. Ada. Luar biasa. Masya Allah pejuang langit, di bulan penuh berkah ini, bulan diturunkannya Al-Quran, saya berkesempatan menyaksikan momen luar biasa. 1000 santri menggema dalam khataman Quran. Allahu Akbar. Dan pastinya, kegiatan seindah ini tak lepas dari peran orang-orang saleh. Salah satunya, Kang Raihan, seorang yang memuliakan masjid dan Al-Quran, dan ternyata melalui Al-Quran pula Allah menolong hidupnya. Dulu Kang Raihan dan istri terbelit hutang miliaran rupiah. Kegelisahan melanda, keharmonisan rumah tangga pun hampir retak. Tapi alhamdulillah, hidupnya berubah total. Dengan Al-Quran sebagai pegangan hidup, hutangnya lunas, jiwanya pun tenang. Dan kini ia mengabdi sebagai pengurus masjid, memuliakan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Kang Rehan. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Datang juga akhirnya ke sini. Alhamdulillah bisa datang langsung ke acaranya Kang Rehan nih. Alhamdulillah Kang Rehan hari ini ada acara nih Kang ya. Iya. Boleh dikasih tahu tuh Kang, ada apa sih di Masjid Raya Al Jabar kali ini? Oke, ya. Jadi di Masjid Raya Al Jabar ini hari ini itu kita mengadakan namanya Bandung Berani. Bandung Berani. Apa itu? Berani itu berbagi dan mengaji. Wah, Ya, Masya Allah. Pas ya. Dengan pas. hashtagnya tuh nggak hashtagnya apa? Apa tuh? Ngaji aja dulu. Ngaji aja dulu ya. Itu kan biar nyambung sama yang viral kemarin, kabur aja dulu kan. Siap. Nah, kita ngaji aja dulu supaya lebih tenang. Ya pas banget lagi bulan Pas Ramadan banget. ya. Betul, betul, betul. Bulan turunnya Al-Quran. Betul. Masya Allah. Masya Allah. Bayangkan pejuang langit, 1000 santri dari 30 pondok pesantren, setiap orang melantunkan 1 juz dalam sehari Al-Quran khatam. Masya Allah, betapa indahnya suara-suara merdu para penjaga Al-Quran bergema di langit. Hati jadi tentram, jiwa jadi nikmat. Allahu Akbar. Selain acaranya juga Masya Allah ini luar biasa, tapi dari Kang Rehan itu punya apa ya, cerita perjuangan jalur langit yang sangat luar biasa. Beliau ini dulu pernah dapat cobaan, dapat diuji sama Allah. Pasti. Yang luar biasa. Dulu katanya pernah terlilit hutang bertahun-tahun. Sampai akhirnya semenjak beliau ini aktif di masjid, aktif di kegiatan umat, Allah berikan kemudahan. Wah, kita nih bakal panjang lebar cerita soal ini. Jangan, nanti saya nangis ya. Wah, jangan Kang, ada saya di sini aman insya Allah. Ingat masa lalu tuh langsung nangis nanti. Enggak, bercanda. Jadi gimana Kang, dulu kan penonton belum tahu nih. Oke. Gimana Kang waktu diuji sama Allah mengenai hutang itu? Oke. Jadi tepatnya itu di 2013. 2013 itu saya sama istri tuh ngambil KPR. Baik. Oke, ngambil KPR dan di 2014-nya KPR 1,1 miliar. Terus di 2014 kita membantu orang tua kita untuk mengambil KPR juga. Baik. Ya, jadi total 500, jadi 1,1 tambah 500 1,6 M. Baik. 2013 itu 1,6 M kita milih. Sebenarnya alhamdulillah kita masih lancar-lancar gitu ya. Tapi ketika sudah mulai Covid tuh kerasa banget ya, kita tahu lah ya. Covid banyak bisnis, banyak pekerjaan yang hilang segala macam. Efeknya income pada banyak yang ngedrop ya orang-orang Indonesia gitu, dan kami pun salah satunya ngerasain gitu. Jadi cicilan 2020 ya Covid itu ya. 2020 itu udah di angka 35 juta Per bulan? Per bulan. Pejuang langit, Kang Raihan bukan orang baru di dunia bisnis. Sejak 2010, beliau bergelut di bidang konsultasi bisnis. Tapi takdir Allah berkehendak lain. Tahun 2014 hingga 2020 menjadi masa paling berat dalam hidupnya. Terpuruk hingga cicilan 35 juta per bulan menjadi beban berat yang tak terhindarkan. Rumah tangga pun terguncang.
keharmonisan dengan istri semakin terasa jauh. Namun, jalan keluar itu ada. Kang Raihan tak menyerah. Ia ikhtiar dengan sholat, meminta petunjuk langsung kepada Allah SWT. Dan alhamdulillah, petunjuk itu datang dengan cara yang tak terduga. Bukan melalui peningkatan penghasilan, bukan melalui keajaiban uang yang datang tiba-tiba, tapi Allah SWT membimbingnya ke jalur langit, menempatkannya dan istri di lingkungan masjid. Masya Allah. Kalau ngingat periode waktu itu ya, saya benar-benar sama istri itu sering kali kita ngobrol, katanya bersyukur ya Allah itu benar-benar sayang sama kita. Jadi kami itu seperti Allah itu udah langsung taruh di tempat yang baru gitu. Jadi tiba-tiba kami diperkenalkan sama komunitas yang isinya orang-orang soleh, komunitas yang cinta masjid, komunitas yang punya gerakan amal soleh. Langsung ke sana gitu. Jadi alhamdulillah tidak merasakan periode fase depresi atau nauzubillah min zalik ya. Orang-orang mungkin ada yang lari kemana gitu. Enggak gitu ya. Jadi kami langsung diperkenalkan sama itu dan ya ketemulah sama guru kami yaitu Ustadz Adi Pratama Larisindo itu tuh. Wah, alhamdulillah. Di situ. Nah, ketika dipertemukan di situ, waktu itu jadi kita langsung disuruh dikasih tugas sama Ustadz kita nih, sama kiai kita nih. Dia ini berdasarkan ceritanya, Kang, atau dia udah tahu nih gimana? Ceritanya, kalau misalnya dia udah tahu, dia nggak tahu sama sekali, karena kami nggak pernah curhat sama beliau. Jadi mendengar ceramah beliau kok rasanya enak, nyantai, tapi masuk gitu ya. Baik. Cobalah kita ikut belajar sama beliau gitu. Nah, semakin dekat sama beliau, nasihat-nasihat beliau tuh banyak benernya, banyak yang ringan-ringan tapi masuk gitu. Nah, itu yang kami rasakan, oh kita mesti berguru sama beliau. Dan yang tadi saya bilang, kami nggak pernah curhat, tapi ujuk-ujuk langsung dikasih tugas. Wah, menarik nih. Menarik. Apa tugasnya? Ya, dikasih tugasnya langsung, Han, antum jalanin gerakan infak protein. Infak protein. Ya, infak protein. Jadi, saya cuma bilang, Kiai, siap Kiai. Cuman bilang gitu aja, siap Kiai. Dalam hati infak protein apa gitu ya. Apa itu Kiai? Itu mengantarkan telur-telur ke pondok-pondok penghafal Quran. Masya Allah. Ya. Dan bersyukur waktu itu tidak banyak mikir, tidak banyak protes, apalagi membantah. Jadi udah langsung siap Kiai. Alhamdulillah Puja Langit, menempatkan diri di lingkungan yang dekat dengan Allah SWT adalah pilihan terbaik saat hidup dilanda masalah. Kata guru ngaji saya, berkumpul dengan orang soleh dan rajin beramal soleh, itu cara terbaik agar Allah SWT mencukupi kekosongan hati kita. Dan itu pula yang Kang Raihan lakukan. Dengan semakin sibuk di jalan Allah, melalui tugas infak dan kegiatan di masjid, tanpa disadari, Allah SWT membimbingnya untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Masya Allah. Kebanyakan orang berpikir tentang gimana cari pekerjaan yang lebih banyak lagi, gimana punya bisnis yang lain lagi supaya nutupin cicilan tiap bulan kan? Baik. Nah, tapi yang kami lakukan waktu itu justru malah kami tidak melakukan itu. Kami malah fokus ke pekerjaan yang disuruh sama guru kita. Padahal secara logika setiap Jumat kita mengantarin telurnya setiap Jumat ya. Setiap Jumat mengantarkan telur ke pondok, itu tuh kita seharian kita nggak ngelakuin apapun bos. Masya Allah. Jadi kami benar-benar cuman ke pondok, ngikat telur, ngantarin itu sampai malam. Ya bahkan itu ngeluarin modal. Nah kok bisa lunas tuh. Itu dia. Dari sana. Betul. Wah luar biasa. Betul. Jadi pas ngeliat, wah ya Allah, ternyata caranya begini. Gitu. Masya Allah. Mengejar akhirat, dunia pun mengikuti. Mungkin inilah istilah yang paling tepat untuk Kang Raihan. Setelah mendekatkan diri kepada Allah dan menjadi bagian dari masjid, Allah SWT membuka jalan baginya untuk melunasi hutang miliaran rupiah. Dengan modal nekat, Kang Raihan melepas properti dan barang miliknya. Tapi Masya Allah, siapa sangka di saat Covid melanda dan pasar properti lesu, Allah Azza wa Jalla mudahkan jalannya. Alhamdulillah, hanya dalam 3 hari saja langsung laku, hingga beliau bisa melunasi sisa hutang yang selama ini membayangi hidupnya. Allahu Akbar. Nah, Puja Langit, sebelum lanjut bareng Kang Raihan, sekarang saatnya sholat berjamaah dulu, lalu ngikutin kegiatan khataman Quran bersama 1000 santri. Saya juga mau ikut baca Quran dulu ya, Puja Langit. Selain bisa dapat amalan berlipat ganda, siapa tahu di bulan Ramadan ini saya juga bisa dapat keberkahan dari Al-Quran seperti yang dirasakan Kang Raihan.
ini kan udah mau apa ya, 10 hari terakhir nih, meyakini bahwa 10 hari terakhir adalah malam Lailatul Qadar. Dengan kejadian hidupnya Kang Rehan tuh, diuji sama Allah. Gimana sih hubungan Kang Rehan tuh sama Al-Quran? Ya, itu dia tadi ya, berawal dari emang kita menghantarkan telur ke pondok-pondok penghafal Quran. Guru kita bilang bahwasannya ketika menghantarkan itu bukan cuma menghantarkan, tapi berinteraksi langsung. Baik. Sama santri, sama para ustadz. Saya pertama-tama pas dengarnya gini nih, mikir pertamanya masih kapitalis mungkin masih apa ya. Jadi berpikir ya udahlah cuman nganterin doang, habis itu pulang gitu. Baik. Tapi dipaksain aja. Dan ternyata ketika dipaksain berlama-lama sama mereka itu, ternyata disitulah mulai pembelajaran yang saya rasakan ya, pembelajaran Quran tuh masuk. Bahwasanya saya melihat ada dimensi yang beda tuh. Kita tahu semua orang tuh banyak masalah. Betul. Tapi justru di pondok itu kita ngelihat kayak nggak ada masalah. Masya Allah. Hidup tuh kayak tenang aja. Setiap ada, kalau ngobrol sama Ustadz, antum nih kayak nggak punya masalah. Saya ada masalah, tapi semuanya udah kata Quran juga jalanin aja. Baik. Benar-benar dihidupin Quran tuh di situ. Baik. Oh, itu saya ngerasa bahwa saya dan ternyata banyak keajaiban-keajaiban. Contoh, keajaiban-keajaiban yang terjadi itu ketika memuliakan Quran, hidup tuh jadi mulia. Masalah tuh diberesin sama Allah. Wah. Ada pondok yang ternyata bangun pondoknya selama masa Covid nggak pakai duit sendiri. Ada. Nanti kalau sempat saya bisa tunjukin tempatnya. Wah, boleh banget itu. Bener, itu nggak pakai duit sendiri. Orang yang datang ngebangunin pondoknya. Ada. Luar biasa. Guru ngaji saya pernah berkata, kalau ingin tenang, kalau ingin hati tak gelisah, buka dan bacalah Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji dalam firman-Nya bahwa Ia akan memberikan ketenangan dan menurunkan rahmat untuk rumah yang selalu membaca Al-Quran. Masya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di antara rumah-rumah Allah sambil membaca kitabullah dan saling mempelajari di antara mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan dan diberikan rahmat serta malaikat akan menaunginya dan mereka akan diingat di sisi Allah. Ustadz, utang saya gini-gini, buka ayat ini, ayat segini, buka surat ini, langsung hidup tuh ayatnya di situ tuh. Jadi langsung, ya Allah, benar-benar langsung. Ternyata itu semua udah ada jawaban di dalam Al-Quran ya? Semua udah ada jawaban. Luar biasa. Kitab Al-Quran itu kitab kita itu udah paling keren. Paling canggih. Pejuang Langit, kegiatan bersama santri masih berlanjut sampai waktu berbuka puasa. Nah, sekarang saya dan Kang Rehan mau siap-siap untuk bantuin proses pembagian makanannya. Kebetulan nih, bagian konsumsinya dihandle langsung oleh istri Kang Rehan, yaitu Teh Winnie. Nah, untuk orang yang menjalin keluarga nih, apa sih Teh yang Teteh lakukan untuk mensupport Akang? Apakah waktu itu ada doa-doa khusus supaya kita itu walaupun dikasih ujian yang berat, kita sebagai suami istri bisa ngelewatin itu semua Teh? Kalau doa-doa sih mungkin sama aja dengan yang lain gitu ya. Cuman kita ngejalanin semuanya tuh barengan gitu. Dan itu kan yang paling susah gitu. Jadi ketika suaminya mau misalnya ngejalanin amal soleh atau apa, biasanya pasangannya nggak support. Masa sih ngejalanin kayak gitu kita bisa beres masalah gitu. Ya alhamdulillahnya waktu itu ya kita satu pemikiran, satu visi gitu. Jadi apa yang dia lakukan, ya saya juga ikut ngelakuin gitu. Jadi kayak ke pondok-pondok itu kita bareng-bareng berdua. Jadi kayak beli telurnya, ngiketinnya, survei pondoknya, itu berdua. Saya yakin betul orang yang bisa tahan nih dengan ujian yang diberikan sama Allah pasti punya bekal yang juga yang luar biasa. Akang nih, saya pengen tahu. Amalan apa sih Kang yang rutin yang Akang lakuin? Cuma guru kita tuh cuma pesankan ASI. ASI? Tahu ASI nggak? ASI nggak tahu kan? ASI itu adalah A-nya adalah Al-Quran. S-nya adalah sedekah. S-nya adalah sholat. I-nya adalah infak. Itu sesuai di surat Fatir surat 35 ayat 29. Masya Allah. Jadi Allah bilang tuh di surat Fatir itu adalah Allah bilang alladzina yatluna kitaballah, orang-orang yang baca Quran, baca kitab Allah, wa aqamus shalah, mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, menginfakkan sebagian rezeki mereka, sirra wa alaniyatan, baik diam-diam maupun terang-terangan. Ini janji Allah nih. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka akan mengharapkan perniagaan yang tidak pernah rugi.
Masya Allah. Jadi kalau udah Al-Quran, sholat, infak, 3 ini dijalanin, perdagangan mereka nggak akan pernah rugi. Baik. Nah, Al-Quran, guru kami berpesan, sekarang sudah mulai dinaikkan Al-Qurannya Odoj, one day one juice. Baik. Jadi kita tiap hari itu dipaksa harus one day one juice. Baik. Alhamdulillah, ya dengan izin Allah, bukan bermaksud apa-apa, ini udah jadi kebiasaan kita Odoj. Baik. Karena dipaksa ya, dipaksa sama guru, jadi terbiasa. Yang kedua, sholat. Sholat itu STW, sholat tepat waktu. Baik. Jadi subuh, pokoknya 5 waktu itu tepat waktu, cowok di masjid. Iya. Nah, infak dipaksa juga, mau berapapun nominalnya, subuh infakkan. Baik. Masya Allah pejuang langit, saya teringat dengan kata guru ngaji saya, bahwa kemanapun kamu pergi, dimanapun kamu hidup, tetaplah berpegang teguh kepada Al-Quran, karena di sanalah pedoman hidup agar selamat dunia akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Hal itu dibuktikan Kang Raihan dan Teh Winnie. Memuliakan Al-Quran kini menjadi rutinitasnya. Keindahan dan keutamaannya begitu mereka rasakan di kehidupan sehari-hari. Allahu Akbar. Kegiatannya apa lagi? Tadi kan udah khatam Al-Quran. Ya. Masih ada rangkaian lagi nggak, Kang? Masih lah, masih. Apa tuh? Bagiin makanan gitu ya. Bagi makan buka puasa ya. Oh, berarti sampai berbuka puasa bareng sama santri lagi? Bareng sama santri dari pagi tadi. Kita pesan hari ini berapa ya, Konsul? 1.500. 1.500. Ya, karena sama tamu undangan, sama jamaah masjid sini. Baik, Jadi baik. total. Wah, ini berarti seksi konsumsinya, Kang ya? Betul. Inilah terakhir, ini kita semua nanti di sini ngelayanin adik-adik penghafal Quran. Baik. Konsumnya di sini. Masya Allah, luar biasa. Setelah semua ujian yang diberikan Allah, semua perjuangan ikhtiar dan kesabaran yang Akang bersama istri, apa nih keberkahan yang Akang dapat setelah itu? Oke. Jadi kalau nyambung dari tadi ayat tadi itu adalah langsung nyambung ya. Ya. Tadi kan bilang kalau udah ngelakuin ASI, Ya. Al-Quran, sholat, infak, Allah bilang janjinya yarjuna tijaratan lan taburong. Bahwasanya perniagaan kita tidak pernah rugi. Baik. Tapi pertanyaannya, kalau misalnya kita udah ngelakuin Al-Quran, kita baca Quran, kita sholat, kita infak, apakah bisnis kita bisa bangkrut nggak? Tetap bisa bangkrut. Baik. Apakah kerjaan kita bisa hilang nggak? Tetap. Ya. Materi kita bisa hilang nggak? Benar. Ya. Tapi yang dibilang Allah di situ adalah tarjuna tijaratan lan tabura, itu adalah ketika bicara tidak pernah rugi itu hubungannya sama Allah itu hakikatnya rezeki. Masya Allah. Rezeki, kata guru saya lagi, ada 3 tingkatan rezeki. Baik. Ternyata rezeki yang paling bawah itu adalah rezeki materi, yang kelihatan. Yang kelihatan, kita punya rumah, kita punya mobil, itu rezeki ternyata yang paling bawah. Oke. Itu yang paling bawah, paling dasar. Ya. Lanjut di atasnya adalah rezeki yang tidak kelihatan. Mungkin kita rumah belum punya, mobil belum ada, tapi anak-anak sehat. Alhamdulillah. Punya istri, pasangan soleh-soleha. Tubuh tetap sehat ya? Tubuh sehat, kebayang sekarang gila orang masuk ke rumah sakit udah berapa bayarnya. Betul. Nah itu rezeki level 2. Ya. Nah guru saya bilang ada rezeki yang level 1 yang paling tinggi. Wah, apa yaitu tuh? adalah yang di surah Al-Fajr. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Ya. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Masya Allah. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup ini, ujian apapun yang terjadi, karena kita pasti diuji, pasti Betul. kan? Nah, tapi Allah kasih ketenangan hati kita. Jadi mau apapun yang terjadi dalam hidup, bismillah aja, jalan aja. Nah, ketenangan hati itu yang mahal. Pejuang langit, hati yang tenang, rumah tangga yang harmonis, membuat keluarga Kang Raihan semakin nikmat, terutama dalam hikmah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lihatlah kekuasaan Allah. Keberkahan tak hanya berhenti di sana. Kini, Kang Raihan diberi kenikmatan untuk aktif di masjid, memuliakan rumah Allah, dan menjadi pelayan bagi tamu-tamu Allah. Allahu Akbar. Kenapa sih Akang ngelakuin ini semua, Kang? Yang pertama, dosa saya tuh miliaran. Dosa jariah saya tuh banyak. Pernah nggak kalau misalkan Mas Anof ke website mau lihat film, ketika lihat di film itu muncul pop-up Iya. yang gambar-gambarnya yang astagfirullahalazim lah gitu ya. Baik. Ataupun pas diklik langsung pop-upnya nggak bisa ditutup, keluarnya judi online. Itu saya ngiklanin, Kang.